Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah setia channel Zikir HZ rahimakumullah, inilah 12 keutamaan diberikan. Apabila ia memohon ampun, maka akan diampuni, dan apabila ia berdoa, maka akan dikabulkan. Yang kedua, akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan derajat yang mulia. Sholat tahajud merupakan ibadah yang menjadi dasar amalan, sementara sholat tahajud menjadi ibadah tambahan yang akan menjadi penolong bagi kita di akhirat nanti. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta tempat yang terpuji, sehingga dapat membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kelalaian hati. Manfaat melaksanakan sholat tahajud yaitu orang tersebut akan dijauhkan dari kelalaian hati. Kita akan selalu diingatkan agar senantiasa ingat kepada Sang Maha Besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita tidak akan sombong, iri, dengki, serta penyakit hati lainnya yang dapat membuat kita lupa diri dan lalai. Bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, ibaratnya hanya seperti orang numpang minum di warung. Jangan sampai kita terlena karena kita hanya mampir. Tetap fokus pada tujuan utama kita, bahwa hidup ini adalah ketika kita telah berada di akhirat nanti. Yang keempat, meringankan lamanya berdiri di akhirat. Sholat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari akhir dari segala kehidupan di dunia. Semuanya akan mati dan hancur. Pada hari tersebut tidak ada yang mampu menolong kita kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta amal baik yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di hari kiamat. Yang kelima, penyebab husnul khotimah. Mati adalah hal yang pasti bagi seluruh makhluk hidup. Saat ajal menjemput, maka satu yang menjadi poin penting adalah husnul khotimah. Husnul khotimah menentukan kita masih dalam keadaan Islam dan iman atau tidak saat nyawa kita dicabut. Saat mati tidak membawa iman, maka amal yang telah kita lakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khotimah ini sangat diharapkan pada semua umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala
karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Yang keenam, menjaga ketampanan dan kecantikan. Melaksanakan sholat tahajud akan menjamin ketampanan dan kecantikan pada seseorang, tidak hanya pada lahir ataupun fisik, tetapi pada batin atau hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan ataupun ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda menjadi tampan atau cantik secara lahir maupun batin. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud, wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Yang ketujuh, mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, tentunya dengan usaha atau ikhtiar, tetapi jangan lupa lengkapi dengan berdoa. Usaha tanpa doa maka akan susah tercapai, karena tidak ada pelumas atau mempercepat tercapainya. Maka dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, berusahalah dan berdoalah pada sepertiga malam. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab sehingga akan terkabul apa yang menjadi hajat. Yang kedelapan, terhindar dari infeksi pernapasan. Menurut salah satu pakar kesehatan, salah satu cara untuk membiasakan gaya hidup sehat adalah dengan membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan menjadi seperti terapi yang baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan, serta mencegah untuk datang kembali, sehingga tubuh kita akan sehat dan bugar. Yang kesembilan, penghapus dosa serta mencegah berbuat dosa. Sholat tahajud merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ingin meminta sesuatu, tentunya kita harus mendekatkan diri kepada yang kita mintai. Seperti kita ingin meminta ampunan dosa atas segala dosa yang telah kita perbuat, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taubat kita diterima. Salah satu keistimewaan sholat tahajud adalah media untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat, serta akan mencegah kita melakukan kembali karena setiap malam kita akan mengingat Allah. Yang ke-10, jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka jaminannya masuk surga. Telah jelas diriwayatkan pada sebuah hadis, jaminan masuk surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilaksanakan pada waktu ketika malam, ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Tetapi orang yang hendak melaksanakan sholat tahajud bangun dan mengambil air wudhu. Walaupun kelihatannya mudah, tetapi berat dilaksanakan jika belum terbiasa, maka Allah memberikan ganjaran berupa surga bagi yang melaksanakannya. Yang ke-11, mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Ketika di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal yang telah kita lakukan di dunia. Ketika dihisab ataupun ditimbang amal kita, inilah yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Ketika amal timbangan kita lebih berat kepada kebaikan, maka kita akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika timbangan perbuatan dosa kita yang lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Seorang muslim yang secara rutin melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Yang ke-12, tanda takwanya terlihat di wajah. Orang yang terbiasa melaksanakan tahajud maka wajahnya akan terlihat bersinar. Hatinya akan tertuntun dengan kebaikan-kebaikan, karena sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat tahajud akan menjaga keimanan seseorang, akan tetapi ada di dalam hati, sehingga kita akan senantiasa teringat kepada Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah mengenai beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Baik manfaat yang kita rasakan di dunia maupun manfaat yang kita rasakan nanti di akhirat. Ketika kita ikhlas menjalankan sholat tahajud dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan banyak lagi manfaat yang sampai-sampai
kita akan bingung bagaimana cara mensyukurinya. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.